Abad ke-20 dibuka dengan sebuah guncangan hebat yang tidak pernah dibayangkan oleh para bangsawan Eropa. Lahirnya Uni Soviet di atas puing-puing Kekaisaran Rusia pada ke-1917. Berdasarkan teori Karl Marx, komunisme hadir bukan sebagai pilihan politik biasa, melainkan sebagai keniscayaan sejarah yang menjanjikan penghapusan eksploitasi manusia atas manusia. Janjinya sangat surgawi, sebuah dunia tanpa kelas, tanpa hak milik pribadi, di mana setiap orang bekerja sesuai kemampuan dan menerima sesuai kebutuhan. Bagi jutaan buruh yang tertindas di tengah revolusi industri, gagasan ini adalah lentera harapan di tengah kegelapan kapitalisme yang rakus. Namun, surga yang dijanjikan Marx menuntut prasyarat yang sangat berat, penyerahan total kedaulatan individu kepada negara. Untuk menghapus hak milik pribadi, negara harus menjadi entitas yang maha kuasa, mengontrol tanah, pabrik, hingga isi piring rakyatnya. Disinilah letak anomali pertama. Sebuah sistem yang bertujuan membebaskan rakyat, justru harus memulai perjalanannya dengan membangun birokrasi raksasa yang paling opresif dalam sejarah. Ideologi ini segera menyebar seperti api di padang rumput kering, mencengkeram sepertiga populasi dunia mulai dari Eropa Timur, Asia, hingga Amerika Latin, menciptakan blok raksasa yang menantang tatanan dunia barat. Sayangnya, kemurnian ideologi ini segera berbenturan dengan realitas sifat dasar manusia. Mimpi tentang masyarakat tanpa kelas secara bertahap memudar menjadi realitas baru yang pahit. Lahirnya nomenklatura atau elit partai yang hidup mewah. Sementara rakyat jelata mengantre berjam-jam hanya untuk sepotong roti. Segmen ini akan membawa kita memahami bagaimana sebuah manifesto yang ditulis di perpustakaan London yang tenang bisa berubah menjadi mesin politik raksasa yang menggerakkan setengah planet bumi menuju sebuah eksperimen sosial paling ambisius sekaligus paling berisiko. Kegagalan fundamental komunisme tidak terletak pada medan perang, melainkan pada kegagalannya memahami psikologi ekonomi manusia. Dalam sistem pasar bebas, orang bekerja keras karena ada insentif berupa keuntungan dan kepemilikan pribadi. Namun dalam sistem komunal, ketika semua orang dibayar relatif sama terlepas dari produktivitasnya, motivasi untuk berinovasi perlahan-lahan mati. Jika bekerja keras memberikan hasil yang sama dengan bekerja malas, maka secara natural manusia akan memilih untuk bekerja seminimal mungkin. Inilah yang menyebabkan produktivitas di negara-negara blok timur merosot tajam dibandingkan negara-negara barat. Sistem perencanaan pusat, central planning, juga menjadi bencana teknis yang luar biasa. Bayangkan beberapa orang di ibu kota mencoba menentukan berapa jumlah sepatu, kancing, atau roti yang dibutuhkan jutaan orang di ribuan kota setiap harinya, tanpa mekanisme harga yang ditentukan oleh pasar, permintaan dan penawaran. Terjadi inefisiensi yang absurd. Di satu wilayah terjadi kelangkaan barang pokok, sementara di wilayah lain terdapat gunungan barang yang tidak dibutuhkan. Negara menjadi raksasa yang buta dan tuli terhadap kebutuhan real rakyatnya sendiri, menciptakan antrean panjang yang menjadi simbol sehari-hari kehidupan di bawah bintang merah. Hancurnya insentif ini menciptakan lingkaran setan korupsi dan ketidakjujuran. Karena target produksi yang ditetapkan negara seringkali tidak masuk akal, para manajer pabrik mulai memalsukan laporan untuk menyenangkan atasan di pantai. Hasilnya adalah statistik pertumbuhan yang terlihat hebat di atas kertas, namun kenyataannya rak-rak toko kosong dan infrastruktur membusuk. Eksperimen ini gagal karena ia mencoba melawan hukum alam ekonomi, bahwa kemajuan lahir dari kompetisi dan penghargaan atas usaha individu, bukan dari pemaksaan kolektif yang mengabaikan aspirasi pribadi. Sisi paling gelap dari merah yang pudar adalah biaya nyawa manusia yang harus dibayar demi menjaga kemurnian ideologi. Karena sistem ini tidak mentoleransi kepemilikan pribadi dan perbedaan pendapat, maka siapapun yang dianggap kontrarevolusioner harus disingkirkan. Di bawah kepemimpinan Joseph Stalin, Uni Soviet menjalankan Great Purge, pembersihan besar-besaran di mana jutaan orang, termasuk elit partai sendiri, dieksekusi atau dibuang ke blok kamp kerja paksa di wilayah beku Siberia. Ideologi yang awalnya ingin memanusiakan buruh, justru berakhir dengan memperbudak rakyatnya sendiri demi ambisi kekuasaan absolut. Tragedi ini tidak hanya terjadi di Rusia, di Tiongkok,
Kebijakan lompatan jauh ke depan Great Leap Forward oleh Mao Zedong menyebabkan kelaparan paling dahsyat dalam sejarah manusia, yang diestimasikan menelan korban hingga 45 juta jiwa hanya dalam waktu 4 tahun. Di Kamboja, rezim Khmer Merah di bawah Pol Pot membantai hampir seperempat populasi negaranya sendiri dalam upaya gila untuk menciptakan masyarakat agraris yang murni. Data dari The Black Book of Communism mencatat angka yang mengerikan. Hampir 100 juta kematian di seluruh dunia dapat dikaitkan dengan kebijakan rezim-rezim komunis di abad ke-20. Kematian massal ini bukan sekadar kecelakaan sejarah, melainkan konsekuensi logis dari sebuah sistem yang menempatkan ideologi di atas nilai nyawa manusia. Ketika negara merasa memegang kebenaran mutlak, maka nyawa individu dianggap sebagai statistik yang bisa dikorbankan demi tujuan yang lebih besar. Pengkhianatan terhadap kemanusiaan inilah yang akhirnya membuat dukungan moral terhadap komunisme runtuh, baik dari dalam maupun dari luar. Sebuah peradaban yang dibangun di atas tumpukan tulang belulang rakyatnya sendiri tidak akan pernah memiliki fondasi yang stabil untuk bertahan selamanya. Pertanyaan besar muncul, jika komunisme gagal, mengapa Tiongkok saat ini justru menjadi raksasa ekonomi dunia? Jawabannya adalah karena Tiongkok melakukan pengkhianatan ideologis demi bertahan hidup. Di bawah Deng Xiaoping pada akhir 1970-an, Tiongkok menyadari bahwa komunisme murni ala Mao hanya membawa kemiskinan. Mereka kemudian mengadopsi mantra, tidak peduli kucing itu hitam atau putih. Selama bisa menangkap tikus, itu kucing yang baik. Tiongkok mulai membuka pasar, mengizinkan kepemilikan pribadi, dan mengundang investasi asing, hal-hal yang sangat diharamkan oleh Karl Marx. Tiongkok menciptakan model unik yang disebut sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, yang sebenarnya adalah kapitalisme negara yang dikontrol ketat oleh satu partai. Berbeda dengan Uni Soviet di bawah Mikhail Gorbachev yang mencoba melakukan reformasi politik, glasnost, dan ekonomi perestroika secara bersamaan. Tiongkok memilih untuk tetap menutup rapat keran politik namun membuka lebar keran ekonomi. Soviet runtuh karena mereka kehilangan kendali politik sebelum ekonominya pulih. Sementara Tiongkok bertahan karena mereka memberikan kemakmuran materi kepada rakyatnya sebagai bayaran atas penyerahan kebebasan politik. Inilah mutasi dari merah yang pudar. Tiongkok membuktikan bahwa label komunis bisa tetap dipertahankan sebagai alat kontrol politik, sementara mesin penggeraknya sepenuhnya adalah kapitalisme. Namun, ini juga menegaskan satu hal, bahwa komunisme sebagai sistem ekonomi murni telah mati. Keberhasilan Tiongkok hari ini bukan karena komunisme, melainkan justru karena mereka berani meninggalkan prinsip ekonomi komunis dan beralih ke pasar. Merah di Tiongkok hari ini bukan lagi merahnya kaum proletar yang berontak, melainkan merahnya kekuatan ekonomi global yang sangat pragmatis. Eksperimen komunisme abad ke-20 berakhir dengan runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet pada 1991, menandai akhir dari sebuah era di mana dunia terbelah dua. Warisannya adalah sebuah pelajaran berharga bagi peradaban, bahwa upaya paksa untuk menciptakan kesetaraan mutlak seringkali justru berakhir dengan ketidakadilan yang absolut. Manusia tidak bisa dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak ideologi yang kaku. Kreativitas dan kemajuan hanya bisa tumbuh dalam lingkungan yang menghargai kebebasan individu dan memberikan ruang bagi kompetisi yang sehat. Namun, kegagalan komunisme tidak berarti kapitalisme tanpa celah. Bangkitnya kembali narasi-narasi sosialis di kalangan generasi muda saat ini adalah respons terhadap ketimpangan ekonomi yang makin lebar di bawah kapitalisme global. Pelajaran dari merah yang pudar seharusnya membuat kita lebih bijak. Kita membutuhkan sistem yang mampu mendistribusikan kesejahteraan secara adil tanpa harus menghancurkan kebebasan individu dan motivasi kerja. Kita tidak boleh melupakan 100 juta nyawa yang menjadi korban eksperimen ini agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Terima kasih telah menyimak Mega Analisis di Geonusa Journal. Sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang kompas untuk menentukan arah bangsa kita ke depan. Saya nama Anda, mari terus belajar dari kegagalan masa lalu untuk membangun masa depan yang lebih manusiawi. Sampai jumpa di bedah ideologi dunia berikutnya.
Salah satu pilar yang menjaga agar merah tidak pudar lebih awal adalah pembangunan jaringan intelijen dan polisi rahasia yang paling ekstensif dalam sejarah manusia. Di Uni Soviet, KGB bukan sekadar agen mata-mata luar negeri, melainkan instrumen kontrol domestik yang memastikan tidak ada pikiran menyimpang yang tumbuh di masyarakat. Di Jerman Timur, Stasi polisi rahasia bahkan memiliki jaringan informan yang sangat masif. Diestimasikan bahwa satu dari setiap 63 warga negara adalah informan atau agen rahasia. Peradaban komunis dibangun di atas rasa saling tidak percaya, di mana anggota keluarga bisa saling melaporkan jika terdeteksi memiliki pemikiran pro-barat. Sistem pengawasan ini menciptakan apa yang disebut sebagai masyarakat ketakutan. Ketakutan akan penangkapan di tengah malam atau pembuangan ke kamp kerja paksa membuat diskusi publik yang jujur menghilang. Tanpa kritik dan masukan dari rakyat, pemerintah komunis kehilangan kemampuan untuk mendeteksi kesalahan kebijakan mereka sendiri. Inilah ironi besar spionase komunisme. Mereka sangat ahli dalam mencuri rahasia teknologi militer Amerika, namun mereka gagal mendengarkan keluhan rakyat mereka sendiri yang sedang mengantre roti. Spionase yang terlalu kuat justru menjadi tabir yang menutupi pembusukan internal negara. Eksperimen ini menunjukkan bahwa stabilitas yang dipaksakan melalui ketakutan adalah stabilitas yang rapuh. Begitu keran pengawasan sedikit dilonggarkan, seperti yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev dengan kebijakan glasnost keterbukaan, seluruh struktur negara yang tampak kokoh langsung runtuh berkeping-keping. Rakyat tidak lagi merasa takut, dan tanpa rasa takut, legitimasi rezim komunis terbukti membesar. Sejarah intelijen Blok Timur mengajarkan bahwa tidak ada teknologi surveillance secanggih apapun yang mampu membendung keinginan manusia untuk bebas. Komunisme menyadari bahwa untuk mengontrol perut, mereka harus terlebih dahulu mengontrol pikiran dan selera estetik rakyatnya. Lahirlah gaya realisme sosialis, satu-satunya gaya seni yang legal di negara-negara komunis. Seni tidak lagi menjadi medium ekspresi individu, melainkan alat propaganda negara. Lukisan harus menggambarkan buruh yang berotot dan petani yang tersenyum di ladang, musik harus heroik dan memuja pemimpin, sementara sastra harus menceritakan kemenangan kolektivitas di atas ego pribadi. Segala bentuk seni abstrak atau modernis dianggap sebagai dekadensi barat yang beracun. Sensor budaya ini mengakibatkan kekeringan intelektual yang luar biasa. Banyak jenius sastra, musik, dan sains harus melarikan diri ke barat atau dipenjara karena karya mereka dianggap tidak sejalan dengan garis partai. Sejarah mencatat bahwa peradaban yang membelenggu kreativitas senimannya akan kehilangan daya hidupnya. Kebudayaan yang seragam dan membosankan membuat generasi muda di Uni Soviet dan Blok Timur justru menjadi sangat haus akan budaya populer barat. Mulai dari celana jeans Levi's hingga musik rock and roll, yang kemudian menjadi simbol pemberontakan budaya terhadap kemapanan komunis. Kekalahan komunisme di medan budaya sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum tembok Berlin runtuh. Daya tarik soft power barat yang penuh warna, dinamis, dan memberikan ruang bagi keunikan individu terbukti jauh lebih memikat dibandingkan estetika abu-abu yang kaku dari Blok Timur. Ini adalah pelajaran bagi masa depan, bahwa kekuatan sebuah ideologi tidak hanya diukur dari jumlah tank, tapi dari seberapa mampu ia memberikan inspirasi dan ruang bagi jiwa manusia untuk berekspresi secara bebas. Salah satu warisan paling tragis yang jarang dibahas dari kegagalan komunisme adalah kehancuran lingkungan berskala masif. Demi mengejar target produksi industri yang ditetapkan oleh perencanaan pusat, negara-negara komunis mengabaikan dampak lingkungan sama sekali. Kasus paling mengerikan adalah Laut Aral di Asia Tengah, yang dulunya merupakan danau terbesar keempat di dunia. Kini hampir kering total karena airnya dialihkan secara gila-gilaan untuk proyek irigasi kapas Uni Soviet. Ini dianggap sebagai salah satu bencana ekologi terburuk dalam sejarah manusia yang dipicu oleh kebijakan ekonomi. Selain Laut Aral, kita juga tidak bisa melupakan bencana nuklir Chernobyl pada 1986. Bencana ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan kegagalan sistemik.
Sistem yang tertutup, budaya asal bapak senang, dan ketakutan untuk melaporkan kerusakan pada atasan membuat kebocoran radiasi ini menjadi tragedi global. Kerusakan lingkungan di blok timur seperti sungai-sungai yang beracun di Polandia dan polusi udara ekstrem di Jerman Timur menunjukkan bahwa sistem yang tidak memiliki mekanisme pengawasan publik check and balance akan cenderung mengeksploitasi alam secara ugal-ugalan demi statistik pertumbuhan. Kegagalan ekologis ini membuktikan bahwa tanpa kepemilikan pribadi atau tanggung jawab komunitas yang mandiri, harta milik bersama bumi justru menjadi milik yang tidak dijaga oleh siapapun. Dalam sistem komunisme, alam dianggap sebagai sumber daya yang bisa diperas tanpa batas untuk mencapai utopia industri. Ironisnya, alih-alih mencapai kemakmuran, kehancuran lingkungan ini justru meninggalkan warisan biaya pembersihan yang sangat mahal dan krisis kesehatan bagi generasi mendatang di negara-negara pasca komunis. Meskipun secara sistem negara komunisme telah runtuh di sebagian besar dunia, gagasannya tidak pernah benar-benar mati. Di tengah krisis ekonomi global, ketimpangan kekayaan yang ekstrem, dan liarnya kapitalisme digital, narasi-narasi neokomunisme kembali naik daun di kalangan milenial dan Gen Z di Barat. Mereka melihat kegagalan kapitalisme dalam memberikan rumah yang terjangkau atau pekerjaan yang stabil sebagai alasan untuk menengok kembali gagasan Marx. Komunisme saat ini bermutasi menjadi gerakan keadilan sosial, aktivisme lingkungan yang radikal, dan kritik terhadap korporasi global. Namun, kita harus membedakan antara komunisme sebagai kritik dengan komunisme sebagai sistem pemerintahan. Sebagai alat kritik terhadap ketidakadilan kapitalisme, pemikiran Marx tetap relevan dan tajam. Namun, sejarah sepanjang abad ke-20 telah memberikan peringatan keras bahwa mengubah kritik tersebut menjadi kekuasaan negara yang absolut selalu berujung pada bencana. Kegagalan merah yang pudar seharusnya menjadi pengingat bagi gerakan-gerakan modern bahwa jalan menuju neraka seringkali dipaving dengan niat-niat baik untuk menciptakan kesetaraan. Dunia saat ini membutuhkan sintesis baru. Kita tidak bisa kembali ke komunisme yang opresif, namun kita juga tidak bisa membiarkan kapitalisme berjalan tanpa kendali moral. Tantangan peradaban saat ini adalah membangun sistem yang memiliki efisiensi pasar tetapi juga memiliki jaringan pengaman sosial yang kuat, sesuatu yang sering disebut sebagai negara kesejahteraan welfare state ala Skandinavia. Pelajaran dari kegagalan komunisme adalah bahwa keadilan sosial harus dicapai melalui demokrasi dan kebebasan, bukan dengan menghancurkannya. Sebagai penutup dari mega analisis merah yang pudar, kita harus menyadari bahwa sejarah tidak berjalan dalam garis lurus. Runtuhnya Uni Soviet bukanlah akhir dari sejarah, melainkan sebuah babak pembelajaran yang sangat mahal. Peradaban manusia telah mengorbankan 100 juta nyawa untuk menguji sebuah teori sosial yang ternyata cacat secara fundamental karena mengabaikan hakikat manusia sebagai makhluk yang merdeka. Kita tidak boleh membiarkan pengorbanan itu sia-sia dengan melupakan apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai besi. Kita harus waspada terhadap siapapun, baik dari kiri maupun kanan, yang menjanjikan solusi sempurna dengan syarat kita harus menyerahkan kebebasan kita. Masa depan dunia bukan milik sistem yang kaku dan tertutup, melainkan milik masyarakat yang terbuka, toleran terhadap perbedaan, dan berani mengoreksi diri sendiri. Geonusa Jurnal mengajak Anda untuk terus melihat sejarah dengan jernih. Bukan untuk memelihara kebencian, tetapi untuk memastikan bahwa di masa depan, tidak akan ada lagi ideologi yang menempatkan dirinya lebih tinggi daripada kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Semoga analisis ini memberikan perspektif baru bagi Anda dalam memahami gejolak dunia saat ini. Saya Jamenai, teruslah menjaga akal sehat dan semangat belajar. Sampai jumpa di bedah sejarah dan geopolitik dunia berikutnya. Merdeka dalam berpikir, merdeka dalam bertindak.